Ini adalah Redmi Note 10 Pro dan ini adalah Poco X3 Pro. Kehadiran kedua smartphone ini sangat menarik di mata saya. Bagaimana tidak? Kedua smartphone ini masih dalam satu naungan atau bisa dibilang masih dalam satu keluarga lah, yaitu Xiaomi. Kalau perang harga ataupun perang spesifikasi beda brand sih itu sudah biasa. Tapi bagaimana kalau perang harga dalam satu keluarga? Dan lebih hebohnya lagi, kedua smartphone ini dijual di harga yang buat saya pribadi sih terbilang sama, mulai dari di 3,5 jutaan. Ya memang sih Poco X3 Pro membawa spesifikasi jauh lebih unggul daripada Redmi Note 10 Pro. Tapi apakah Poco X3 Pro memang layak untuk dibeli dibanding Redmi Note 10 Pro? Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membandingkan Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro. Sebelum saya lanjut, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya yang belum subscribe. Ayo subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya agar nanti ke depan kamu tidak akan ketinggalan nih ketika saya mengupload video baru. Dan jangan lupa juga menekan tombol like. Follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Perbedaan yang paling terlihat antara Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro yaitu pada desainnya. Desain kedua smartphone ini beda jauh, mulai dari desain kamera hingga finishingnya. Redmi Note 10 Pro menghadirkan finishing doff, jadi terasa licin loh di tangan. Sementara Poco X3 Pro perpaduan doff di kiri dan kanan dan glossy di tengahnya. Material yang digunakan juga beda. Redmi dengan material premium kaca Corning Gorilla Glass, sementara Poco bermaterial polikarbonat. Tapi jangan lupa juga ya, material plastik pada Poco lebih ampuh meredam panas dan tidak akan pecah saat jatuh dibandingkan material kaca pada Redmi. Perbedaan lainnya masih di sisi desainnya, ini mengenai bodinya. Redmi Note 10 Pro hadir dengan bodi lebih tipis dibandingkan Poco X3 Pro. Dari perbedaan yang saya sudah jelaskan di atas, mana nih yang lebih bagus dan lebih nyaman digunakan? Ya, jujur kalau melihat kasat mata buat kita yang mengerti soal desain smartphone, ya jelas Redmi Note 10 Pro terlihat lebih bagus. Tapi saya pernah bertanya nih kepada orang awam mengenai smartphone, mereka lebih suka desain Poco X3 Pro karena lebih beda aja, nggak monoton, kurang lebihnya begitu. Dan mana yang lebih enak digunakan dan digenggam, ini juga balik ke pribadi masing-masing. Saya juga sudah melakukan beberapa pertanyaan ke orang-orang. Ada yang memilih Redmi Note 10 Pro, ada juga yang memilih Poco X3 Pro. Jadi ya semua sih tergantung selera. Kalau saya sih, ya jujur kalau boleh memilih, saya memang lebih senang smartphone dengan desain yang tipis. Ya jadi pilihan saya di Redmi Note 10 Pro. Perbedaan selanjutnya, Redmi Note 10 Pro membawa 3 slot SIM tray, sementara Poco X3 Pro hanya 2 slot saja. Bukan berarti akan menjadi poin kekurangan bagi Poco X3 Pro, mengingat varian terendahnya itu membawa internal storage sebesar 128GB, 2 kali lebih besar dibandingkan Redmi Note 10 Pro. Sementara nih ya, mengenai layarnya ya jelas di sini Redmi lebih unggul. Pertama, walau kedua smartphone ini membawa ukuran layar yang sama yaitu 6,67 inch dengan rasio yang sama pula, tapi Redmi Note 10 Pro terlihat sedikit lebih ramping dan kecil lah ya ukurannya. Penyebabnya kalau saya lihat nih, yang pertama itu ukuran kamera depan Redmi Note 10 Pro itu terlihat lebih kecil dibandingkan Poco. Yang kedua, rasio layar Redmi Note 10 Pro itu lebih besar, yang artinya frame hitam yang mengelilingi layar pada Redmi lebih tipis dibandingkan Poco X3 Pro. Keunggulan lainnya, layar Redmi Note 10 Pro menggunakan panel AMOLED sehingga menghasilkan warna lebih cerah dengan saturasi warna dan kontras lebih tinggi. Sementara apa yang ditampilkan layar Poco X3 Pro nggak jelek kok. Panel IPS LCD yang disematkan mampu memberikan saturasi warna tidak terlihat pucat. Soal ketajamannya sih di sini seimbang berkat resolusinya sama-sama Full HD+. Layar Redmi Note 10 Pro lebih unggul nih saat penggunaan pada area outdoor siang hari. Jadi ya saya akui soal kenyamanan secara visual, saya merasakan lebih nyaman menikmati layar pada Redmi Note 10 Pro. Tapi mengenai perlindungan layarnya,
Poco X3 Pro lebih unggul karena menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 6. Ya, Redmi Note 10 Pro hanya generasi 5 sih. Memang ujung-ujungnya kedua smartphone ini akan dipasangkan yang namanya screen guard ataupun screen protector ataupun tempered glass. Ya, tapi tetap saja saya bilang Poco X3 Pro lebih unggul lah karena menggunakan atau memberikan perlindungan kaca yang paling baru dibandingkan Redmi Note 10 Pro. Walau Redmi Note 10 Pro menyematkan panel AMOLED, pemindai sidik jari tidak akan ditemukan pada layar, melainkan menyatu pada tombol power di sisi kanan. Ini juga diterapkan pada Poco X3 Pro. Respon keduanya sama-sama cepat dan akurat. Untuk mengetahui ada notifikasi yang masuk, Poco X3 Pro mengandalkan LED notifikasi, sementara Redmi Note 10 Pro mengandalkan animasi lampu layar ataupun always on display yang keduanya itu bisa digabungkan. Dengan banyaknya perbedaan antara kedua smartphone ini bukan berarti tidak ada kesamaannya. Yang pertama itu sama-sama membawa port jack audio, cuman beda penempatan saja. Redmi Note 10 Pro di atas, Poco X3 Pro di bawah, ada NFC dan hadir dengan dual speaker yang dimana posisinya juga berbeda. Redmi Note 10 Pro ditempatkan di sisi atas dan bawah, sementara Poco X3 Pro di sisi bawah dan menyatu pada earpiece. Nah, mengenai kualitas audionya ya kalau menurut pendengaran saya sih terdengar seimbang kualitasnya ya. Jadi ya untuk audionya nggak jauh lah, bisa saya bilang sama. Seperti sudah saya sebutkan di atas nih ya, perbedaan mencolok kedua smartphone ini pada performa. Redmi Note 10 Pro hadir dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732, CPU-nya octa-core, RAM yang tersedia itu 6GB dan 8GB dengan internal storage 64GB dan 128GB menggunakan UFS 2.2. Sementara Poco X3 Pro membawa chipset Qualcomm Snapdragon seri 8 ya bisa dibilang ini seri flagship yaitu 860. CPU-nya octa-core dan RAM yang tersedia itu 6 dan 8GB dengan internal storage 128GB dan 256GB menggunakan teknologi UFS 3.1. Jadi untuk sistem baca storage-nya itu lebih cepat Poco X3 Pro. Nah, sudah sangat jelas banget ya perbedaannya. Saya tidak akan bahas panjang lebar. Walau Poco X3 Pro membawa performa jauh lebih unggul, bukan berarti performa Redmi Note 10 Pro ini nggak bisa diandalkan. Buat pemakaian santai termasuk bermain game-game menengah ke bawah, Redmi Note 10 Pro masih sangat bisa diandalkan. Sebenarnya game-game berat juga bisa dimainkan kok. Tapi kalau kamu seorang pro player ya saat main game berat seperti PUBG contohnya, saya yakin Redmi Note 10 Pro tidak bisa menjadi pilihan utama. Persamaan lainnya antara Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro yaitu pada softwarenya, yaitu sama-sama sudah berjalan pada Android 11 dan menggunakan tampilan antarmuka MIUI 12. Sekarang pindah ke bagian kamera nih. Kedua smartphone sama-sama membawa kamera utamanya itu dengan resolusinya 12 megapiksel. Hanya saja proses pixel binding yang berbeda berkat pixel binding 4-in-1 membuat kamera Poco X3 Pro bisa menghasilkan foto berkualitas 48 megapiksel. Sementara pada Redmi Note 10 Pro berkat pixel binding 9-in-1 bisa menghasilkan foto berkualitas 108 megapiksel. Keduanya sama-sama membawa 8 megapiksel sebagai lensa ultrawide, 2 megapiksel sebagai lensa depth sensor, sementara untuk urusan lensa makro, Poco X3 Pro hadir dengan kamera beresolusi 2 megapiksel dan telemakro yang disematkan pada Redmi Note 10 Pro beresolusi 5 megapiksel. Untuk fitur dan mode pada kamera, kalau saya perhatikan terbilang sama. Walau membawa resolusi kamera utama yang sama, tapi saya tetap lebih suka hasil foto dari kamera Redmi Note 10 Pro. Mungkin ini disebabkan seri sensor kamera yang dibawa ya. Redmi Note 10 Pro menggunakan sensor dari Samsung, sementara Poco X3 Pro menggunakan sensor dari Sony. Tapi nih hasil foto dari Poco X3 Pro nggak jelek-jelek banget kok. Mungkin ini juga berkat bantuan processing image dari chipset flagship pada Poco X3 Pro. Keunggulan lainnya selain kualitas, kamera Redmi Note 10 Pro mampu menangkap gambar lebih luas dibandingkan Poco X3 Pro. Lebih lengkapnya, berikut hasil foto dan video dari kedua smartphone.
Ini hasil perekaman video dari kedua smartphone ya. Kamera belakang untuk resolusinya saya buat di Full HD 60 frame per second. Bentuknya tuh bisa 4K di 30 frame per second. Nah, yang agak membingungkan ya, kalau di perekaman video Redmi Note 10 Pro, tampilannya itu ataupun tangkapan videonya itu lebih luas menggunakan Full HD 60 frame per second daripada yang 30 frame per second. Kalau di Poco X3 Pro itu kebalikannya, yang lebih luas itu di Full HD 30 frame per second, sedikit lebih luas 30 frame per second daripada 60 frame per second. Ya, ini dia hasilnya. Saya coba mundur, lari. Ya, saya merekam ini menggunakan tangan saja, tidak menggunakan alat bantu apapun. Ini salah satu fitur perekaman video yang ada di smartphone ini ya, baik dari Poco maupun Redmi. Ada juga kok fitur-fitur lainnya dari di luar video, seperti ada clone, terus ada vlog, lalu ada long exposure, terus ada time lapse dan slow motion ya. Nah, ini dia ada perbedaannya nih di slow motion. Ya memang kedua smartphone bisa merekam slow motion itu di 960 fps, tapi untuk Redmi Note 10 Pro itu resolusinya mentok di HD saja 720p, sementara di Poco X3 Pro itu mentoknya itu bisa di Full HD. Untuk fitur lainnya juga sama, seperti mode night bisa digunakan sama-sama di kamera depan ya, menggunakan kamera depan maksud saya. Selebihnya itu kalau saya perhatikan sih nggak jauh beda lah. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya ya, resolusinya itu hanya mentok di Full HD 30 frame per second. Dan untuk pengaturan khusus videonya baik dari kamera depan maupun belakang, Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro sama-sama membawa fitur yang sama sih. Intinya fitur yang dibawa itu sama lah ya. Nah, ini sekarang saya coba untuk mengarahkan ke langit. Ya, karena cahayanya masih di depan. Nah, ini dia membelakangi cahaya matahari, seperti ini dia hasilnya. Ya, kalau saya lihat sih di sini sudah sangat jelas ya, perekaman video dari kamera Redmi Note 10 Pro lebih enak dilihat, terus tangkapan layarnya juga lebih luas dibandingkan Poco X3 Pro. Bukan berarti perekaman video dari Poco X3 Pro ini jelek ya, tetap bagus lah. Karena ya smartphone ini di Poco X3 Pro mengunggulkan yang namanya performa. Selama tidak ada pembanding, pasti kamu akan bilang foto dan perekaman video dari Poco X3 Pro juga terlihat bagus. Sekarang masuk kesimpulan. Jadi nih bagusan beli yang mana ya? Poco X3 Pro atau Redmi Note 9 Pro? Ya sebenarnya sih kembali ke selera ataupun kebutuhan kamu masing-masing. Ya kalau saya pribadi sih, saya akan tetap memilih Poco X3 Pro karena performanya jauh lebih ngebut. Ya sudah pasti penggunaan jangka panjang lebih lama Poco X3 Pro dibandingkan Redmi Note 10 Pro. Ya kalau soal desain yang tebal dan besar, ya jujur saya sudah beradaptasi menggunakan Poco X3 Pro dan buat saya tidak ada masalah sama sekali. Begitu juga dengan kualitas ataupun panel IPS LCD-nya, saya merasa nyaman-nyaman saja. Nah, mengenai kualitas fotonya, ya memang kalau saturasi warnanya itu kalah dari Redmi Note 10 Pro, nggak masalah juga buat saya. Karena bisa saya edit melalui aplikasi pihak ketiga. Seperti contohnya itu saya gunakan Snapseed. Dan untuk kapasitas baterai pada Poco X3 Pro, walaupun kalah, saya lihat sih nggak jauh-jauh beda banget ya. Ya, intinya daya tahan baterai Poco X3 Pro masih mendukung segala aktivitas saya sehari-hari dari pagi hingga sore hari. Ya, semua itu alasan saya kenapa lebih suka memilih Poco X3 Pro. Ya, itu aja yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini dan sekali lagi jangan lupa juga subscribe channel ini buat kamu yang belum dan follow juga Instagram saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit.
Bye!